Tutorial menambah aset tetap. Aset tetap di sini yang kita maksud aset seperti kursi, komputer, tanah, sewa, dan lain-lain. Caranya mudah saja. Di sini langsung ke menu keuangan, tambahkan. Karena kita menambahkan aset tetap berarti kita membeli, maka pengeluaran. Pembelian itu pengeluaran. Tipenya di sini adalah beli aset tetap. Contohnya pembayaran kepada, misal kita beli kursi saja. Itu sebelah. Nama asetnya kursi tamu. Jumlah, misal kita baru beli harganya 500.000. Ini kasih ambil bebas. Beli kursi untuk ruang tunggu tamu. Selesai. Maka transaksi ini akan menambahkan aset berupa kursi tamu senilai 500.000 dan mengurangi kas sebesar 500.000 karena ini pas kejadiannya pembelian kursi untuk ruang tunggu tamu. Kita simpan. Plus maka aset tersebut akan di sini diaktifkan tetap aset. Daftar asetnya adalah kursi tamu senilai 500.000. Itu kalau pembelian aset baru. Tapi kadang ada kasus juga pembeliannya itu sebenarnya sudah lama. Jadi gimana caranya untuk nilainya mungkin bisa kita perkiraan. Jadi misal kita sebenarnya sudah punya aset, misal mobil operasional. Contohnya gini saja, beli aset tetap misalnya kepada showroom mobil dekat, misal kita punya L300, nama asetnya itu L300, sejumlah dulu misal belinya itu second ya 50 juta, tapi itu sudah sekitar 5 tahun lalu, berarti kan secara realnya kan tidak mungkin kita tulis 50 juta, berarti nilainya bisa kita taksir saja, misal setelah 5 tahun itu nilainya tinggal 35 juta karena kita belinya sudah sejak dulu, karena ini migrasi sistem. Dari nilainya dulu 5 tahun 50 juta belinya, sekarang kita kira-kirakan 35 juta karena baru diinput hari ini. Aset kendaraan dinas 300. Simpan. Nah, kita cek di neraca, asetnya sudah masuk kursi tamu 500.000 yang tadi dan mobil dinas, mobil operasional L300 senilai 35 juta yang sebenarnya pembeliannya dulu 50 juta tetapi sudah 5 tahun yang lalu. Cara menanganinya seperti itu. Lalu ada juga aset itu yang seperti sewa gedung. Sewa gedung itu aset tapi dibayar di muka. Jadi bukan aset tetap yang di sini. Tapi ada satu lagi. Saya tampilkan. Nanti masuknya di aset dibayar di muka atau prepaid expense. Caranya gimana? Ini fokus dulu sama seperti itu, cuman di menu tipenya yang prepaid expense. Ini pengeluaran. Tipenya adalah beli aset di muka. Ini misalnya kita pembelian sewa gedung sebesar 12 juta selama 1 tahun gitu aja. Bu Amina. Nah, sewa gedung, asetnya adalah sewa gedung jumlah 12 juta
Misal ini contoh saja pembayarannya cash dipakai selama 12 kali 12 bulan. Sewa gedung selama 12 bulan. Nah, dengan transaksi ini nanti akan menambah prepaid expense atau aset dibayar di muka sebesar 12 juta dan mengurangi nilai kas sebesar 12 juta juga di neraca. Nah, oke, simpan. Oke, kita cek di neraca. Apakah sudah masuk? Oh, ini sudah masuk. Jadi sewa di gedung itu masuknya yang sebelah sini. Kalau aset seperti komputer, ruang tamu, mobil operasional itu masuknya di sini. Nah, lalu bagaimana menangannya ketika tutup bulan? Ada yang namanya depresiasi. Jadi untuk depresiasi atau penurunan nilai aset itu ditentukan sendiri oleh owner. Sebenarnya ada metode untuk menghitung berapa depresiasi sebuah aset seperti penghitungan linear, lalu cara menghitung tahun itu bisa. Tapi di sini aplikasi ini sangat dinamis. Owner bisa menentukan berapa depresiasinya tiap bulan. Kita kasih contoh misal kursi tamu. Caranya, maaf, depresiasi biasanya dikerjakan hanya satu kali dalam satu bulan. Pada saat akhir bulan, pada saat tutup bulan. Jadi kita langsung masuk ke menu tutup bulan. Tutup bulan, next. Di sini di step pertama itu ada pemeriksaan aset. Apakah semua aset sudah dilakukan penyusutan atau depresiasi maupun mengalami kenaikan apresiasi. Masukkan transaksi bila perlu. Nah, jadi kita akan mendepresiasikan kursi tamu. Jadi katakanlah ini tadi belinya awal bulan, sekarang sudah akhir bulan, itu ada masa pakainya. Kita lakukan depresiasi. Depresiasi tipenya, nama asetnya nanti pilih kursi tamu. Misal bulan ini nilainya menyusut 10.000 itu aja. Depresiasi itu aja keterangannya. Simpan. Berhasil. Depresiasi itu yang bergerak apa saja, mengurangi nilai sebuah aset dan mengurangi laba. Bukan kas ya, tapi adalah laba bulan ini. Kita close. Nah, di sini kursi tamu dari nilainya 500.000 sekarang sudah depresiasikan pada akhir bulan. Kita tentukan sendiri nilainya karena kita yang lebih tahu pada benda itu. Jadi totalnya pada akhir bulan nilainya tinggal 490. Begitu juga dengan mobil L300, dia juga akan mengalami penurunan nilai karena masa pakai sebuah aset. Jadi misalnya ini sudah tutup akhir bulan, kita lakukan depresiasi untuk L300 kita. Ini tanggal, contohnya L300, misal kita sudutkan nilainya sebesar berapa ya? 200.000. Depresiasi mobil operasional. Ini keterangannya bisa kita beri seperti ini saja, kita simpan. Selesai. Nah, dia sudah nilainya sekarang mobil dinas yang tadi awalnya 35 juta tinggal 34.800.000. Lalu masih ada lagi yaitu yang tadi sewa gedung, penanganannya seperti apa, kita next, bukan ini. Nah, ini sewa gedung pada akhir bulan kita juga lakukan sama seperti depresiasi, tetapi ini penyesuaian saja. Jadi tadi kan kita pada awal bulan melakukan pembelian atau sewa kontrak gedung mengeluarkan uang sebesar 12 juta untuk masa berlaku 12 bulan atau 1 tahun. Jadi setiap akhir bulan kita itu harus mengurangi nilai pakai ini sebesar 12 juta dibagi 12 bulan sama dengan 1 juta. Berarti setiap akhir bulan kita kurangi nilainya sebesar 1 juta.
Maka caranya seperti ini, tambah penyelesaian aset di muka, asetnya yang kita kurangi ini 20 juta, masa pakai bulan ini berarti dipotong 1 juta. Jadi pemakaian bulan Oktober 2025 ini bisa kita sesuaikan seperti ini. Sewa di gedung per bulan kita kurangi sebesar 1 juta. Yang bergerak pada neraca apa? Yang bergerak adalah nilai dari aset dibayar di muka tadi sebesar minus 1 juta, dan sebelah pasifnya adalah laba kita bulan ini dipotong 1 juta. Bukan kas ya, bukan aktiva kas, tapi yang bergerak itu aset di muka terhadap laba. Nah, seperti itu. Simpan. Jadi, sebentar. Katakanlah kita tadi sewa gedungnya awal bulan Oktober, nanti masa pakai ini 2025, nanti masa pakai gedung ini juga akan habis pada Oktober tahun depan, karena akan dipotong 1 juta, 1 juta, 1 juta, dan seterusnya tiap akhir bulan pada saat tutup bulan. Kita close karena ini cuma contoh, tidak saya tutup bulan kan, kita close saja. Kita lagi neraca. Nah, ini neracanya sudah berubah. Kursi tamu yang awalnya 500.000 sudah kita potong depresiasi 10.000 untuk penyusutan bulan ini, tinggal nanti pada awal bulan nilainya 490. Mobil kerja dinas juga seperti itu, yang awalnya awal bulan 35 juta, kita depresiasikan, kita tentukan sekitar 200.000 penyusutannya, tinggal 34.800. Dan juga yang sewa gedung yang awalnya 12 juta pada awal bulan, pada akhir bulan kita kurangi nilainya setiap bulan adalah 1 juta, berarti awal bulan nanti nilai sewa gedung kita tinggal sebesar 11 juta. Itu mudah sekali kan untuk penambahan aset. Itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.